Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 15 Mei 2021 dalam pekan ke-6 Paskah. Kita memasuki novena Pentakosta hari kedua. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang dua hal penting. Yang pertama, tentang karya kerasulan, dan yang kedua, tentang doa. Karya kerasulan artinya karya sebagai rasul. Sebagai orang Katolik, pembaptisan dan sakramen Krisma yang diterima menjadikan mereka atau menjadikan kita murid-murid Yesus, bahkan rasul-rasul Yesus. Karena itu, sebagai rasul Yesus, kita memang harus melaksanakan karya kerasulan itu, yakni mewartakan Yesus dan mempertanggungjawabkan iman kita akan Yesus. Rasul Paulus dan teman-temannya, serta Apolos, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, telah melaksanakan tugasnya sebagai rasul. Mereka telah melaksanakan karya kerasulannya dengan cara mewartakan Yesus dan mempertanggungjawabkan iman mereka akan Yesus. Baik Apolos maupun Paulus dan teman-temannya, mereka telah mewartakan Yesus. Dalam bacaan pertama hari ini, secara tegas dan secara khusus, Apolos telah mempertanggungjawabkan imannya akan Yesus yang ia wartakan itu. Ia membantah semua hal yang dikatakan tentang Yesus oleh orang-orang Yahudi yang menyangkal keilahian, yang menyangkal bahwa Yesus adalah utusan Allah dan penyelamat. Tetapi Apolos mempertanggungjawabkan imannya dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat Kristiani. Dia membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dengan mengedepankan teks-teks kitab suci yang mengungkapkan kebenaran bahwa Yesus yang ia imani adalah Mesias, adalah penyelamat manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, kita telah dibaptis dan telah menerima sakramen Krisma. Maka kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus melaksanakan karya kerasulan. Karya kita sebagai seorang rasul, yakni mewartakan Yesus dan mempertanggungjawabkan iman kita akan Yesus. Bukan tidak mungkin, dan pasti kita pernah mengalami dalam karya kerasulan kita. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin melecehkan iman kita dan melecehkan atau memfitnah Dia yang kita imani. Apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita dituntut untuk menanggapi itu. Atau dengan kata lain kita diminta untuk mempertanggungjawabkan iman kita dengan membantah apa yang orang katakan, yang lain sama sekali seperti yang kita imani, dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang Kristiani, melalui atau dengan cara mengedepankan argumentasi-argumentasi biblis yang membenarkan tentang Dia yang kita imani. Jangan sampai kita mau mempertanggungjawabkan iman kita dengan cara yang sama seperti orang lain melakukan itu terhadap kita. Banyak sekali orang di luar sana yang melecehkan iman kita. Banyak sekali orang di luar sana yang memfitnah apa yang kita imani. Lalu kita sebenarnya ditantang untuk mempertanggungjawabkan iman kita, tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap iman kita.
yakni dengan menghina, memfitnah mereka, atau memfitnah apa yang diimani oleh mereka. Kalau demikian terjadi, apa bedanya antara kita dengan mereka? Apa lebihnya antara kita dengan mereka? Tidak ada yang lebih. Satu-satu. Mereka melakukan dengan cara yang kurang terpuji. Dan kalau kita membalas dengan cara yang sama, kita juga telah melakukan sebagai pertanggungjawaban iman kita dengan cara yang tidak terpuji. Tidak. Kita belajar dari Apolos dalam bacaan pertama hari ini. Mempertanggungjawabkan iman kita dengan cara-cara yang Kristiani. Dengan cara-cara yang baik. Supaya nampak beda. Kita memang lain dengan mereka. Yakni dengan mengedepankan teks kitab suci yang membenarkan apa yang kita imani. Poin yang kedua dari bacaan Injil, yakni doa. Doa itu sangat penting, terutama kalau kita hubungkan dengan karya kerasulan. Karya kerasulan itu bukan karya yang gampang. Itu karya yang membutuhkan tenaga yang luar biasa. Kekuatan yang lain, yakni kekuatan yang ilahi. Kekuatan dari Dia yang mengutus kita. Karena itu, kita harus tetap menjaga relasi kehidupan doa. Relasi antara kita dengan Dia yang mengutus kita. Karena melalui doa, kita memperoleh kekuatan untuk mampu melaksanakan karya pewartaan itu. Dan dengan berdoa, kita juga memperoleh kekuatan untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Karena melalui doa, dengan relasi yang baik dengan Dia yang mengutus kita, kita memperoleh roh kebenaran, Roh Kudus sendiri yang menolong kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Dan kita diyakinkan oleh bacaan Injil bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Bapa dalam nama Yesus pasti akan dikabulkan. Dan kalau Tuhan mengabulkan doa kita, itu tidak pertama-tama karena jasa kita, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. Tuhan memberkati.